Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Eh, Jumpa lagi di video aku yang kedua ini. Yang sebelumnya Rifan ngebahas timbangan pegas ya gitu, dan sekarang yang mau aku bahas yaitu timbangan raca. Karena beberapa waktu yang lalu ada di antara teman-temanku yang menanyakan gimana cara nimbang timbangan raca itu seperti apa gitu kan. Terus juga istilahnya kok timbangan raca yang aku pakai itu agak apa ya, agak misalkan kayak nggak berjalan dengan baik gitu, nggak tepat gitu dalam penunjukannya. Dan sekarang mungkin aku bakal ngebahas itu gitu. Namun sebelumnya aku nggak akan lari ke pembahasan bagaimana cara mengkalibrasi timbangan itu gitu ya, ataupun juga cara tera itu seperti apa, tera timbangan neraca seperti apa. uh, Mungkin akan sama kayak video sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengenali beberapa bagian-bagiannya, juga apa ya istilahnya itu, tipe-tipenya seperti apa, terus juga prinsip kerjanya seperti apa gitu. Oke, kita mulai ya. Misalkan kayak oke, timbangan raca. Oke, timbangan neraca. Timbangan neraca kita gambar dulu, karena nanti kita akan banyak membahasnya gitu. Timbangan neraca ini biasanya bisa kita temui di apa ya? Salah lagi. Di apotek-apotek tuh biasanya masih ada gitu. Terus di toko emas juga biasanya masih ada. Nah, oke, sorry ya kalau misalkan agak jelek nih. Karena sekarang itu banyak yang menggunakan timbangan analitik digital, analitik balance gitu. Oke, kita bahas kayak kita bikin seperti ini. Oke, ini kayak gini ya, kayak gini. Ini jarum lah. Oke, taruh itu jarum, anggap itu jarum. Nah, ini terus di sini ada apa namanya, tiang ini kan, saat ya kayak gini ya. Nah, guys, nah kayak gini. Nggak apa-apa ya jelek ya, kurang panjang sih sebetulnya kesini nih. Nah, gini. ulang gini set. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Terus kita bikin piring gantung. Nah, oke. Dalam penggunaannya, timbangan ini ada tiga, ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama ini tuh timbangan neraca biasa. Neraca biasa buat apa digunakannya gitu, biasanya untuk
untuk penimbangan biasa gitu kan, untuk penimbangan biasa lalu ada neraca untuk neraca emas. Neraca emas ini untuk menimbang emas, untuk menimbang perak dan lain-lain lah, kayak gitulah, perhiasan lah ya. Yang ketiga, neraca obat. Neraca obat biasanya dipakai buat apa? Buat nimbang obat. Buat apa lagi, misalkan kita menakar racikan obat lah gitu ya, obat atau bahan-bahan halus. Nah, di sini kita kita bahas dulu mengenai beberapa bagian-bagiannya dulu nih, karena untuk menimbang gitu ya, kita mesti tahu gitu teman-teman, kita mesti tahu bagian-bagian timbangan tersebut gitu. Jangan asal cuma bisa menguji dan nimbang gitu. Every single detail timbangan yang kita garap kita harus tahu gitu. Nah, timbangan neraca. Di sini ada sakro. Di sini anting. Anting itu yang ngegantungin buat piring muatan. Di sini juga ada anting sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada. Nah, di sini ada penyetel nol. Penyetel nol. Fungsinya buat apa? Bila mana nanti ada terjadi ketika ngenolin nggak nol, penyetel nolnya tuh di sini. Ini jarum. Ini gandar yang paling utama ya. Ini tiang. Biasanya di sini ada plat plat semacam plat pabrikan gitu, misalkan merek apa gitu. Di sini biasanya ada di sini. Nah, di sini itu plat skala. Ini piring muatan. Di sini untuk kakinya yang bisa diatur. Jadi harus rata dulu teman-teman semua digunakan itu ya. Ini untuk antingnya ini. Indikator ini timbangan udah rata belum ya gitu ya, atau udah pas belum nih, udah kayak ideal nih, udah buat nimbang nih. Nah, di sini ada toloknya gitu. Kalau misalkan ini kan kayak peluru gitu ya di sini tuh ya biasanya. Kalau ini nggak pas, usahakan dipaskan dulu gitu. Jangan langsung keadaan belum pas teman-teman langsung nimbang aja gitu. Jangan. Di sini ada ini tuh ya, alat areatir gitu. Jadi buat ngunci gitu. Areatir. Jadi pas teman-teman nggak digunakan neracanya, teman-teman bisa di off kan gitu, dikunci. Jadi biar nggak, kan kalau diputar on lah misalkan, istilahnya on, kalau misalkan on misalkan, nah itu ntar neraca main kan, menjungkit gitu, gitu. Oke. Nah, perlu diperhatikan, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Neraca itu memiliki simbol biasanya gitu. Tapi saya kurang tahu
mungkin beberapa brand aja atau memang semuanya, tapi biasanya dia punya simbol kayak misalkan kayak begini. Misalkan ini anting ya, ini anting kayak gini kan. Nih sekarang antingnya itu biasanya dia memiliki simbol kayak gini. Misalkan ini untuk yang kanan ada titik duanya, ini yang kiri nih cuma satu misalkan. Nah ini jangan ketukar. Misalkan di gandar juga ada simbol kanan kayak gini, ada titik 2 di gandarnya, berarti anting yang 2 ini dipasang di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri. Begitupun di bagian piringnya, di bawahnya biasanya ada titik 2 juga gitu. Dan itu jangan sampai ketukar. Kalau ketukar efeknya apa? Efeknya ya penimbangan nggak lancar lah istilahnya. Pasti kok jauh ya gitu kan, kok nggak tepat gitu kan. Itu yang harus diperhatikan teman-teman ya, simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya udah gitu. Prinsip kerja timbangan neraca ini kayak begini. Kayak gini nih. Nah, kita bikin garis M. Nah kayak gini misalkan ya, ini A misal, ini B, ini C, ini D, ini A B C D E ya. F G, ini H. Nah F ini untuk apa? F ini kan untuk nimbang muatan di sini. Misalkan di sini 2 gram, di G pun harus 2 gram. Harus 2 gram. 2 gram. Kalau bagus, timbangannya kondisinya bagus, penunjukan jarum pun akan pas ke 0 gitu. Nah, di sini apa? ABC itu apa? ABC itu adalah pisaunya, teman-teman. Jadi anting ini ya, mana? Anting ini. Nah, pisau tuh ada 3 di sini. Gitu. Pisau ada 3, A, B, C. A, B, C. Dan kondisinya pisaunya itu harus bagus, tidak aus, tidak tumpul gitu. Maka timbangan akan berjalan dengan baik. Nah, udah nih. Kalau misalkan timbangan kondisinya keadaannya masih masuklah dalam BKD gitu ya, masih masuk dalam BKD, berarti timbangan masih sah dong gitu. Meskipun memang iya keadaan pisau sudah kurang baik gitu, tapi istilahnya penyimpangannya masih masuk BKD, itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan timbangannya udah ngelewatin PKD gitu, misalkan jarumnya udah menjungkitnya jauh banget gitu kan, ngejungkit ke sini gitu, istilahnya kayak gini, misalkan ke sini gitu jarumnya, dan ini jompang ke sini gitu, ini ke sini, ini di bawah gitu kan ya, menjungkitnya terlalu jauh, itu harus direparasi teman-teman. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan gitu. Kalau misalkan timbangan masih dijastir, penyebabnya apa? Penyebab
Just tuh bisa dibilang adjustment. Gitulah ya. Just banyak lah istilah masalahnya gitu. Pertama, penyebabnya apa? Mata pisau tumpul. Dua, apa? Pisau tidak cukup keras. Nah, pisaunya nggak keras teman-teman, tidak keras. Satu lagi, pisau tidak sejajar. Nah, pisau tidak sejajar. Jadi pisau itu harus sama gitu, harus sejajar. Nggak, beda aja satu itu ngefek ke semuanya gitu. Nih, ini yang harus diperhatikan. Ini penyebabnya. Kenapa ketika kita nimbang 2 gram di sini, 2 gram di sini, kok masih nggak akur, kok masih kayak nggak sama gitu, nggak seimbang. Itu penyebabnya teman-teman. Itu ya. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai timbangan neraca. Ya, timbangan neraca. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Juga kalau misalkan ada masukan dari teman-teman, kita bisa diskusi di kolom komentar atau di DM. Mungkin itu aja yang bisa Rifan sharing di video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan saya sih berharap ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi bila teman-teman mengalami kendala seperti ini, hubungi kami, karena Hadina Skills, we care your skills. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.